Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akuntansi sistem informasi semester 3 akan mempresentasikan job desk dan progres kami dalam mengerjakan sistem akuntansi. Job desk yang pertama yaitu PIC. Perkenalkan, nama saya Lustia Hani Ramasari, NEM B21016. Di sini saya sebagai PIC kelompok. PIC singkatan dari Person in Charge. PIC memegang peran penting dalam suatu tim, terutama dalam mengatur jalannya suatu kegiatan atau proyek tertentu. Tugas PIC sendiri yaitu mengontrol dan memantau jalannya suatu proyek atau tugas agar sesuai dengan line time yang sudah dibuat. Kemudian memberikan ide, kritik, dan saran pada proyek. Kemudian membuat laporan dari hasil tugas yang sudah dijalankan dengan kelompoknya. Job desk selanjutnya yaitu dari DFD. Perkenalkan, nama saya Surya Imam Prasetyo dan rekan saya bernama Anissa dari kelas ingin menyampaikan tentang job desk DFD. Saya akan memperkenalkan apa itu DFD. DFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Kemudian ada fungsi DFD. Pertama, penggambaran sistem. DFD adalah sebagai penggambaran sistem. DFD dapat digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Nomor 2, pembuatan model. DFD juga digunakan untuk membuat sebuah model yang baru. Fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Dengan begitu kita bisa melihat beberapa bagian penting untuk acuan dalam merancang sebuah model. Yang ketiga, penyampaian rancangan sistem. DFD dapat digunakan untuk menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Oleh karena itu, kita bisa menggambarkan rancangan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya pada programmer, pembuat sistem, klien, dan siapa saja yang dapat mengetahuinya. Kemudian ada aturan utama dalam pembuatan DFD. Yang pertama yaitu jumlah input dan output. Setiap DFD memiliki satu input dan satu output. Hal ini disebabkan karena DFD harus menggambarkan alur sistem dari awal hingga akhir. Yang nomor 2, hubungan data store. Setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output. Dengan begitu, data store bisa menyimpan semua data yang masuk ke sistem. Nomor 3, data store harus diproses. Setiap data yang tersimpan di data store harus melalui sebuah proses yang menjadikan sebuah output. Yang keempat, posisi proses. Setiap proses terdapat di DFD harus menjalani proses lainnya atau tersimpan di dalam data store. Berikut adalah simbol-simbol dalam DFD. Yang pertama ada simbol eksternal sendiri, bentuk kotak. Terus yang di bawahnya ada data flow yang bentuk panah, itu kanan kiri. Yang kemudian nomor 3 ada lingkaran proses. Kemudian bawahnya ada garis bawah, itu adalah data store. Kemudian dilanjutkan dengan ini.
kelompok. Baik, job desk yang selanjutnya dari database. Job desk selanjutnya yakni speaker. Jadi di sini kami akan menggunakan progres tingkat, yaitu sudah dilihat dengan seri, lalu sudah memenuhi program saudara, dan saya praktek dengan data yang seadanya. Nah, kendala dalam tim kami yaitu belum diberi data. Oke. Kemudian job desk yang selanjutnya dari database. Bis. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Lubis dan rekan saya Melinda, Andika, dan Chandra. Di sini kita bertugas sebagai database. Sedikit saya menjelaskan tentang database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan, view atau abstrak data. Nah, untuk tugas database yaitu sebagai berikut: satu, memasukkan, menyimpan, dan mengambil data. Kedua, membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan. Kemudian untuk progresnya, yang pertama, kita sudah menemui pihak hotel. Yang kedua, bimbingan dengan Mas Erik. Yang ketiga, belum dikasih data. Yang keempat, praktek dengan data seadanya. Lanjut. Ya, mungkin itu saja presentasi dari project database. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Job desk yang selanjutnya yakni dari implementator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Monika Sulistewati. Saya di sini sebagai implementator, yang mana saya di sini sebagai
Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian implementator terlebih dahulu. Pengertian implementator adalah seseorang yang menyediakan sarana atau prasarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak, baik itu dampak positif atau dampak negatif pada sesuatu. Dan tujuan dari implementator yaitu untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim. Untuk progresnya, implementator baru sampai ke tahap praktek dengan data seadanya. Untuk yang pertama, dulu pernah menemui PIC dan diuji di hotel. Itu belum dikasih datanya. Kemudian di hari berikutnya sama juga menemui lagi tapi belum dikasih datanya. Untuk pertemuan yang ketiga kalinya menemui Mas Erik. Pertemuan dengan Mas Erik baru memahami sistemnya, mendalami sistemnya. Di situ juga belum dikasih data untuk hotelnya. Untuk yang pertemuan keempatnya kita satu tim atau satu kelompok praktek dengan data seadanya atau diarang sesuai dengan nominal kebutuhan. Cukup itu dari saya menyampaikan tentang implementator. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian job desk yang selanjutnya dari flowchart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina. Di proses ini saya bertugas membuat profil. Profil sendiri yaitu diagram yang menggambarkan secara rinci langkah atau alur dari proses pemrograman. Fungsi dari profil yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam pemrograman. Berikut tampilan alur profil. Langkah pertama yaitu memulai sistemnya dengan cara login dengan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk ke sistemnya, ada menu aplikasi dan menu transaksi. Di dalam menu aplikasi ada beberapa menu, antara lain menu perkiraan, menu periode, menu saldo awal, menu jurnal memorial, menu jurnal sementara, menu posting jurnal, menu unposting jurnal, menu laporan jurnal, menu laporan besar, menu laporan raca, menu laporan aktiva, menu laporan pasifika, menu laporan laba rugi, menu kejelasan biaya pada laba rugi, menu kejelasan pendapatan laba rugi, dan konfigurasi. Setelah itu di dalam menu transaksi ada menu pendapatan, menu laporan penerimaan detail, menu laporan penerimaan, menu untuk kasir, menu laporan untuk kasir, menu rekap pendapatan, menu kas keluar, menu laporan bekas, menu laporan pembatalan pelaksanaan, menu rekap penerimaan bersih. Setelah itu, setelah selesai sistemnya, itu selesai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok accounting. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.